Hai sahabat KKSKAM, kita berjumpa kembali bersama kami, Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Saya Megaria Tampu Bolon dan rekan saya Marulam Nainggolan. Apa kabar Anda saat ini? Semoga Anda semua sehat dan selalu bersukacita. Doa kami. Oh ya, apakah Anda sudah menonton video katekese Kitab Suci tentang Porta Sancta atau Pintu Suci pada video kami sebelum ini? Kami harapkan Anda sudah menontonnya. Namun, jika belum, kami akan menjelaskannya secara ringkas. Porta Sancta atau pintu suci adalah pintu khusus di katedral, basilika, atau gereja paroki yang mendapat makna khusus sebagai tempat ziarah selama tahun Yubileum. Perayaan ini biasanya dirayakan 25 tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh tahta suci. Tahun Yubileum diadopsi dari tradisi Yobel bangsa Yahudi yang merayakannya dan menguduskannya dengan pulang ke tanah milik mereka dan kepada kaum mereka. Yobel atau tahun ke-50 dalam siklus 7 kali 7 tahun ini dirayakan umat Israel sebagai tahun pembebasan dan pengampunan. Inilah tahun yang dinanti-nantikan bangsa itu karena belas kasih Allah akan nyata, yaitu tanah-tanah yang dirampas akan dikembalikan pada pemiliknya aslinya. Hutang dihapuskan, para budak mendapat pembebasan sehingga dapat kembali ke rumahnya, dan orang-orang pulang ke tanah milik keluarga mereka sendiri. Dalam tradisi Katolik, tahun Yubileum dirayakan dengan membuka pintu suci atau Porta Sancta bagi umat Allah. Pertanyaannya, mengapa harus pintu? Secara harafiah, kita semua tahu bahwa pintu adalah jalan masuk ke dalam rumah. Sementara rumah bagaikan rahim yang menjadi tempat yang paling nyaman dalam hidup kita, dan tentunya sangat dirindukan. Pintu dengan daun yang terbuka bagaikan tangan yang siap menerima mereka yang sedang berziarah dalam kehidupan ini untuk mencari kehangatan dan kedamaian di dalam rumah. Dalam konteks hidup beriman, pintu bermakna sangat simbolik. Jika Allah adalah keselamatan bagi seluruh dunia, manusia tidak akan sampai kepadanya jika tidak melewati pintunya, yakni Yesus Kristus. Dasar ucapan Tuhan Yesus sendiri. Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Ini bisa kita temukan di Yohanes 10 ayat 9. Melalui Yesus Kristus yang disimbolkan dengan pintu suci di gereja atau katedral yang ditentukan, umat akan masuk ke dalam kemaharahiman Allah sehingga mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pada awalnya dalam gereja Katolik hanya ada 4 pintu suci, yaitu Basilika Santo Petrus, Basilika Santo Yohanes Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, dan Basilika Santo Paulus di luar tembok. Akan tetapi, melalui Bulla Misericordiae Vultus tahun 2015, Paus Fransiskus memperbolehkan uskup memilih dan menguduskan pintu katedral atau gereja lain di keuskupannya sebagai pintu suci, sehingga umat yang jauh dari kota Roma
dan tidak memiliki cukup kemampuan datang berziarah, tetap dapat merayakan keselamatan dan pembebasan serta memperoleh indulgensi penuh. Indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara akibat dosa yang sudah diampuni melalui sakramen tobat. Indulgensi diberikan Gereja Katolik atas dasar kuasa yang diberikan Kristus kepada gereja untuk mengikat dan melepaskan. Matius 16 ayat 19. Nah, sebagai umat Katolik, khususnya di Keuskupan Agung Medan ini, kita sebaiknya membuat tahun Yubileum 2025 ini sebagai momentum perjalanan rohani. Hendaknya tahun ini tidak kita lewatkan tanpa tindakan konkret, sebagaimana yang gereja sarankan agar kita kembali dibarui dan bertumbuh dengan baik seturut kehendak Allah. Yesus Kristus melalui gerejanya sudah membuka diri umat sepantasnya menyambut dengan gembira. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mengisi dan merayakan tahun rahmat Allah ini sehingga memperoleh rahmat Allah? Berikut ini akan kami jabarkan beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, memperbanyak doa dan penerimaan sakramen. Selama tahun Yubileum ini, kita sangat diharapkan memperbanyak waktu doa pribadi dan bersama keluarga. Sangat baik apabila keluarga-keluarga menghususkan satu ruangan atau satu lokasi di rumah sebagai ruang doa dengan intensi sebagaimana ditetapkan dalam tahun Yubileum. Selain itu, kita hendaknya lebih rutin mengikuti misa harian atau mingguan, serta menerima sakramen pengakuan dosa dan sakramen Ekaristi. Yang tidak kalah penting adalah menghadiri dan mengadakan adorasi. Ekaristi untuk berdoa bagi perdamaian dan rekonsiliasi. Yang kedua, melakukan perbuatan kasih. Dalam surat Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Tahun Yubileum ini adalah kesempatan untuk mewujudkan kasih dan belas kasih Allah secara lebih nyata. Kita dapat misalnya melakukan aksi sosial dengan memberi makan orang lapar seperti pemulung, pengemis, anak jalanan. Mengunjungi orang sakit dan kesepian seperti pasien di rumah sakit, lansia di panti jompo, dan anak-anak di panti asuhan. Dalam tahun Yubileum ini, kita diharapkan membuat aksi nyata seturut sabda Allah dalam Injil Matius bab 25 ayat 35 sampai 36. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Berikutnya yang ketiga, mengadakan perenungan dan penghayatan firman Tuhan. Tahun Yubileum diadakan supaya umat kembali ke panggilan asalinya sebagai manusia. Manusia adalah citra Allah, seperti yang tercantum di Kejadian 1 ayat 26. Sehingga seluruh keberadaannya harus mencerminkan keberadaan Allah. Kita pun harus mengenal Allah dengan benar. Tahun Yubileum ini dapat digunakan untuk semakin mengenal Allah melalui sabdanya. Kita sebagai umat Allah, baiklah mengikuti pendalaman Alkitab atau retret. Kita dapat mengikuti kursus atau les kitab suci
membentuk kelompok pencinta kitab suci, atau bergabung dengan komunitas baca kitab suci Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan yang mengadakan pertemuan 2 kali dalam sebulan, yakni setiap minggu kedua dan minggu keempat. Sekolah kitab suci juga akan segera dibuka. Daftarkan diri Anda dan bergabunglah bersama kami. Selain itu, kita juga diminta agar membaca dan merenungkan dokumen gereja. Di situ Tuhan menyampaikan harapannya kepada kita melalui magisterium gereja. Nah, selanjutnya adalah yang keempat. Membentuk kebiasaan baru sesuai ajaran gereja. Tahun Yubileum 2025 akan sungguh bermakna bagi kita jika kita membentuk kebiasaan sesuai ajaran gereja. Di tengah keluarga misalnya, mari kita mempraktikkan lebih kuat lagi belas kasih dengan menguatkan kata-kata magis. Permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Kita juga lebih peduli dengan keluarga, memberi waktu untuk kebersamaan, membiasakan diri untuk mendengarkan, dan membangun kebiasaan doa bersama. Di lingkungan, umat Allah hendaknya membuat komitmen dan pembiasaan seperti lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan gereja, mengadakan gerakan Laudato Si atau peduli dengan lingkungan, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang puncak adalah mengadakan ziarah rohani ke gereja yang pintunya sudah ditentukan sebagai pintu suci. Puncak dari semua perbuatan baik dan gerakan rohani di atas atau kegiatan lain yang dirasa cocok adalah kita melakukan kunjungan atau ziarah ke Basilika Katedral atau gereja yang memiliki pintu suci yang dibuka selama tahun Jubileum. Untuk di Keuskupan Agung Medan ini sudah ditentukan oleh uskup bahwa pintu sucinya hanya ada di Katedral Medan. Panitia akan mengatur rute peziarah sampai ke Katedral Medan. Ziarah ini sangat dianjurkan juga karena akan mengingatkan kita akan peziarahan kepada keselamatan surgawi. Kita boleh melakukannya secara perorangan atau bersama kelompok lingkungan, paroki, atau kategorial lain. Kunjungan ini hendaknya diisi dengan doa khusus, seperti devosi kepada Santa Perawan Maria, devosi kerahiman ilahi, hati kudus Yesus, atau mendoakan intensi paus. Kunjungan ini dilengkapi dengan melakukan pertobatan melalui penerimaan sakramen tobat dan sakramen Ekaristi. Merenungkan bahwa pintu suci adalah simbol belas kasih Tuhan yang selalu terbuka. Kita diundang untuk masuk melalui pintu ini dengan hati yang bertobat dan semangat baru dalam kasih. Nah, sahabat KKS Keuskupan Agung Medan, tidak sulit kan untuk mengisi tahun Yubileum 2025 ini dan berziarah untuk mendapatkan indulgensi penuh. Indulgensi sangat kita butuhkan sebagai orang beriman agar kita dapat tumbuh lebih baik dalam iman dan kepribadian. Ada banyak yang dapat kita lakukan seperti yang dijelaskan tadi. Dan waktu kita juga masih cukup panjang. Tahun Yubileum 2025 ini akan ditutup pada Selasa 6 Januari 2026. Yuk, programkan dan laksanakan sesuatu untuk mengisi tahun Yubileum yang ditandai dengan melewati pintu suci atau Porta Sancta. Nah, sahabat Komisi KKS Keuskupan Agung Medan,
Demikian tadi penjelasan singkat kami mengenai hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai umat Katolik dalam menjalani tahun Yubileum 2025 ini. Semoga tayangan kami kali ini dapat membantu kita semua untuk dapat meningkatkan kehidupan spiritualitas kita di tahun berrahmat ini. Sekian dulu perjumpaan kita dalam edisi kedua Porta Sancta di minggu keempat Januari 2025 ini. Sampai jumpa di katekese edisi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.